Halo teman-teman channel Global Oceanic, selamat berjumpa kembali dengan saya Pranoto Yudo, yang pada kali ini saya akan menyampaikan mengenai tutorial analisa pasut metode Admiralty 29 hari menggunakan Excel, yang mana program Excel sudah pernah saya buat dan mungkin sebagian teman-teman sudah memperolehnya. Apabila teman-teman belum memiliki program Excel untuk analisa pasut metode Admiralty 29 hari, silahkan dapat membuatnya dengan menggunakan panduan tutorial ini. Baik, ini adalah tampilan program Excel yang telah saya buat. Rekan-rekan sekalian yang telah memiliki program ini, silahkan melakukan modifikasi sesuai yang diinginkan oleh teman-teman sekalian. Program ini terdiri dari 7 skema atau 7 worksheet atau lembar kerja yang berisikan skema, yaitu skema 1, skema 3, di mana skema 2 dilewat karena dianggap sudah diwakili oleh skema 3, kemudian skema 4, skema 5, skema 6, skema 7, dan skema 8. Apa isi dari masing-masing skema ini nanti kita akan lihat pada slide selanjutnya. Kemudian program Excel ini juga memiliki 7 lembar kerja atau 3 lembar kerja atau worksheet yang berisi tabel-tabel, yaitu tabel 1, tabel 2, tabel 3A, dan tabel W. Tabel 3B nanti akan saya paparkan di video yang lain, yaitu analisa pasut untuk jumlah pengamatan pasang surut 15 hari. Dan yang terakhir adalah worksheet hitungan argumen astronomi, yang mana argumen astronomi itu sangat diperlukan di dalam menghitung komponen pasang surut, seperti komponen kecepatan sudut, komponen fase awal, komponen faktor nodal, komponen koreksi fase karena nodal, dan seterusnya. Baik, kita mulai dengan skema 1. Bagi teman-teman yang telah memiliki data tersendiri, silahkan ganti yang warna biru dengan data pengamatan yang telah dimiliki oleh rekan-rekan sekalian. Warna biru ini adalah berisi data pengamatan real, yang mana telah lakukan verifikasi dan koreksi seperlunya, seperti yang telah pernah saya terangkan di video sebelumnya. Pertama, di lembar ini teman-teman ganti terlebih dahulu lokasi pengamatan, kemudian lintang bujurnya atau latitude longitude-nya silakan diganti sesuai dengan lintang dan bujur lokasi stasiun pasut di mana pengamatan dilakukan. Kemudian di kolom 1 adalah tanggal pengamatan. Perhatikan format tanggal. Jadi format tanggal ini harus sesuai dengan format yang ada di Excel. Karena apa? Nanti karena kita memerlukan konversi format tanggal menjadi jumlah hari Julian atau Julian date, ya. Jadi hati-hati dalam memasukkan tanggal, jangan sampai salah atau keliru. Kemudian yang warna biru kita masukkan satu-satu, dimulai dari tanggal awal pengamatan jam 00 dengan satuan data pengamatan dalam sentimeter, atau boleh juga dalam meter. Jadi jangan tercampur
dan dimasukkan, dapat dilakukan secara manual atau satu-satu, atau langsung download atau konversi dari program yang lain, misalkan dari Notepad atau dari ASCII file. Perhatikan formatnya ya. Kemudian ini yang warna kuning adalah sudah di set di program saya, yaitu tanggal tengah, yang kemudian dipindahkan ke atas ke mid date yang warna biru, dan formatnya itu beda tapi tetap menggambarkan format tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian setelah semuanya rapih, maka skema 1 ini akan berupa matriks dengan ukuran 29 kali 24, di mana 29 ini menunjukkan baris atau menunjukkan tanggal, jumlah tanggal pengamatan atau jumlah hari pengamatan. 24 ini adalah kolom yang mana merupakan jam pengamatan, yaitu dari jam 0 hingga jam 23. Baik, kita beralih ke lembar 2 atau worksheet 2, atau terserah ditaruh di mana. Cuman kita bikin worksheet yang bernama worksheet tabel 1. Tabel 1 ini berisi konstanta tertentu, yang mana kalau kita merujuk ke handbook Admiralty, angka-angka ini merupakan filtering yang telah digunakan oleh metode Admiralty untuk mendapatkan nilai X0, X1, Y1, X2, Y2, X4, Y4 nantinya ya. Sekarang kita perhatikan saja yang warna biru, jadi jangan sampai salah menulis atau terhapus atau tergantikan, sehingga konstanta filtering ini menjadi salah, sehingga akibatnya salah semua proses nanti hitungannya. Tabel 1 ini berupa matriks, jadi yang warna biru itu adalah matriks ya, matriks berukuran 24 kali 7. Apa gunanya? Nanti kita lihat. Nah, setelah kita memiliki skema 1 dan tabel 1, maka sekarang kita lakukan perkalian matriks. Perkalian matriks skema 1 yang berukuran 29 kali 24 tadi dengan tabel 1 yang berukuran 24 kali 7, sehingga akan menghasilkan matriks baru yang berukuran 29 dikali 7. Matriks baru ini disebut dengan skema 3. Skema 3 berisi nilai X0 ya, lihat di kolom 1 untuk masing-masing tanggal, X1 untuk masing-masing tanggal, demikian seterusnya hingga Y4 untuk masing-masing tanggal ya. Di sini ada 7 kolom. Oke, skema 3 sudah didapat. Sekarang kita beralih ke worksheet lainnya, yaitu worksheet tabel 2. Worksheet tabel 2 ini juga berisi angka-angka konstanta filtering Admiralty untuk indeks yang berbeda. Tadinya indeks X0, X1, Y1 dan seterusnya. Sekarang indeksnya adalah 0, 2, B, 3, C, 4D. Angka-angka yang dalam kotak warna biru harus diketik atau sudah ada di program saya, jangan sampai terhapus. Silahkan bagi yang mahir Excel untuk di lock, dikunci sehingga tidak bisa dihapus atau tergantikan. Oke, setelah paham mengenai isi tabel 2, yaitu berupa matriks yang berukuran 29 kali 7,
Kemudian kita lihat ada keterangan tanggal tengah 0, kemudian ke atas itu minus 14, artinya 14 hari pengamatan sebelum tanggal tengah, dan ke bawah itu 14 hari setelah tanggal tengah. Tabel 2 yang tadi itu kita transposkan sehingga menjadi matriks 7 kali 29. Silakan gunakan, bagi teman-teman yang ingin membuat program sendiri, silakan gunakan fasilitas transpose yang ada di Excel. Transpose matriks ini adalah suatu operator yang merubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris, sehingga matriks yang tadinya berukuran 29 kali 7 setelah ditransposkan maka akan menjadi matriks yang berukuran 7 kali 29. Ya, keterangan tadi sudah saya jelaskan bahwa tabel 2 yang belum ditranspos tadi, yang berukuran 29 kali 7, berisi konstanta pengali Admiralty untuk masing-masing indeks dan masing-masing tanggal pengamatan. Oke, setelah paham, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu skema 4. Skema 4 itu diperoleh, karena ini adalah suatu rangkaian, jadi skema 4 diperoleh dari skema 3, skema 3 diperoleh dari skema 1. Skema 4 itu diperoleh dari perkalian matriks tabel 2 yang ditransposkan tadi, yang berukuran 7 kali 29 dengan matriks skema 3 yang berukuran 29 kali 7, sehingga menghasilkan suatu matriks yang berukuran 7 kali 7. Matriks ini disebut skema 4, di mana skema 4 ini berisi ya nilai X00, X0B, X03, X0C, X04, Y0D, ya, sebagaimana di kolom 1. Nah, ini lihat. Kemudian di kolom 2 kita baca, kolom 2 itu berisi nilai X10, X12, X1B, X13, X1C, X14, X1D, demikian seterusnya hingga kolom 7 ya. Ini kolom ketiga yang berisi Y10 dan seterusnya. Ini kolom keempat, ini kolom kelima, kolom keenam, dan ini adalah kolom ketujuh ya. Nanti teman-teman nggak usah diingat-ingat, nanti di program kalau misalkan diinginkan nilai X00 berapa, cukup lihat di baris 1 kolom 1. Berapa nilai Y40, cukup dilihat baris 1 kolom 7 ya. Kita lihat sekarang isi dari skema 5. Skema 5 ini diperoleh dari skema 4. Isinya sebagaimana keterangan di kolom 1, seperti di baris 1 itu isinya X00. X00 ambil saja tadi dari skema 4 ya, sudah bisa kan tadi cara membacanya. Kemudian X10 itu ambil saja di baris 0, kolomnya kolom X1. Terus X12 dikurangi Y1B, itu gampang saja, lihat aja di kolom X1 barisnya baris 2, bentuk Y1B bisa dilihat di baris B, kolomnya itu kolom Y1, sehingga menghasilkan seperti ini masing-masing nilai ya.
Kemudian nilai dari skema 5 ini untuk mempermudah dalam perhitungan selanjutnya kita transposkan. Kita transpos yang tadinya skema 5 berupa matriks 9 kali 1 setelah ditranspos sehingga menjadi matriks yang berukuran 1 kali 9. Lihat yang warna biru ya. Lihat yang warna biru. Oke, skema 6 ini mirip dengan skema 5, berisi untuk masing-masing nilai Y10, Y12 plus X1B, Y13 ditambah X1C, dan seterusnya. Cara pembacanya merujuk ke skema 4. Untuk Y10 kita lihat di skema 4 di kolom Y1 barisnya itu baris 0 ya, nanti didapat hasil min 9481,6. Ini nanti kita di copy paste saja. Begitu pula untuk tambah-tambahan seperti Y12 tambah X1B bisa dilihat di skema 4 kolom Y1 barisnya baris 2, kolom X1 barisnya baris B, nanti ditambahkan, nanti didapat hasilnya minus 6114.1. Setelah skema 4 skema 6 masing-masing nilainya sudah didapat, kemudian kita transposkan sehingga nilai matriks skema 6 yang tadinya berukuran 8 kali 1 menjadi matriks berukuran 1 kali 8 ya. Perhatikan yang warna biru. Baik, nah ini agak sedikit complicated atau sedikit rumit, tapi bisa dijabarkan pelan-pelan ya. Skema 7 itu berisi 15 baris. Baik, kita baca satu-satu. Baris pertama adalah baris 5 Romawi yang mana merupakan nilai PR cos R kecil, warnanya kuning. Itu didapat dari hasil perkalian transpos matriks skema 5 ya. Tadi matriks skema 5 transposnya itu ukurannya 1 kali 9 dengan matriks tabel 3A yang warna kuning yang mana berisi matriks 9 kali 8. Nanti kita lihat penjelasannya. Kemudian yang warna hijau adalah baris 6 Romawi yang berisi nilai PR sin R untuk masing-masing konstanta, untuk masing-masing komponen pasut. Sama dengan baris pertama, yaitu nilai 5 Romawi itu juga merupakan nilai PR cos R untuk masing-masing komponen pasut, namun ditambah dengan nilai S0 atau nilai kumulatif min sea level atau rata-rata tinggi muka air terhadap 0 tide gauge atau tide staff atau tide pool. Jadi yang warna kuning nanti perkaliannya itu skema 5 dikali dengan tabel 3A yang warna kuning. Yang warna hijau berisi matriks transpos skema 6 dengan matriks 3A yang warna hijau ya. Selanjutnya baris 3 dan baris 4 itu tidak akan saya terangkan karena baris 3 itu adalah nilai akar kuadrat dari baris 1 dan 2 untuk masing-masing komponen ya. Keterangannya sudah ada di kolom 1. Kemudian untuk baris 4 yaitu berisi tabel 3A. Nanti kita lihat tabel 3A isinya apa saja. Nah, di tabel 3A itu ada baris PB atau harga pembagi ya. PB ini tanpa satuan ya.
Kemudian baris 5, 6, 7, 8, 9 yang saya tebalin itu nilai-nilai untuk F argumen astronomi, terus kemudian angka 8 Romawi 1 plus W, kemudian argumen V Victor, argumen U dan argumen W itu didapat dari hitungan argumen astronomi ya, yang warna biru. Nanti kita lihat bagaimana cara memperolehnya. Jadi yang warna biru itu adalah copy paste dari hitungan argumen astronomi. Kemudian baris 10 itu berisi atau diambil dari tabel 3A untuk nilai harga konstanta. Harga konstanta ini memiliki satuan derajat. Kemudian baris 11 itu tidak akan saya terangkan detail karena isinya adalah hasil arkus tangen dari nilai 6 Romawi dibagi 5 Romawi atau baris kedua dibagi baris ke 1 untuk masing-masing komponen pasut, yaitu M2, S2, N2, K1, O1, M4, MS4. Jangan lupa karena R kecil yang mana merupakan arkus tangen dari 6 Romawi dibagi 5 Romawi itu akan hasilnya itu akan bisa jadi terdapat di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi perhatikan nilai kuadrannya dengan cara melihat tanda plus atau minus pada nilai 5 Romawi dan 6 Romawi. Jika plus maka kuadran 1, jika 6 Romawinya itu negatif, 5 Romawinya itu positif, maka terdapat maka nilainya itu berarti ada di misalkan tadi negatif. Untuk 5-nya negatif sedangkan 6 Romawinya positif, maka terdapat pada di kuadran 2. Demikian seterusnya untuk kuadran 3. Kuadran 3 itu min. Jadi kalau 5 Romawi dan 6 Romawi itu min atau baris 1 dan baris 2 itu nilainya minus, berarti dia di kuadran 3. Jadi hasilnya nanti harus ditambahkan 180 ya. Jadi R yang didapat pastikan hasilnya minus karena dia di kuadran 3. Kita tambahkan 180. Demikian juga yang di kuadran 2 itu harus ditambah 180. Untuk kuadran 4 nanti hasilnya R-nya itu hasilnya minus, maka ditambah dengan 360 derajat ya. Setelah dihitung maka didapatkan nilai R. R ini adalah fase ya, fase tapi belum dikoreksi. Nah, nanti hasilnya bisa dilihat di baris 11 ini untuk masing-masing komponen pasut. Lanjut di baris 12. Nah, baris 12 ini adalah nilai fase lag atau kelambatan fase yang diperoleh dari baris 11 atau nilai R tadi. Jadi isinya itu R yang tadi ditambah V. Kalau teman-teman sudah menonton video saya mengenai model harmonik pasut, maka akan kita tahu bahwa V itu apa. V itu adalah fase awal, kemudian U kecil ditambah U kecil. U itu adalah koreksi fase ya, koreksi fase karena nodal, ditambah W itu adalah kecepatan sudut untuk jam tengah, atau sebenarnya bukan kecepatan sudut karena sudah dikalikan waktu, di mana waktunya itu adalah jam tengah. Jadi W itu adalah fase gelombang
dari fase awal, jadi nanti harus ditambahkan. Kemudian ditambah PK. PK itu adalah tadi disebutkan harga konstanta, ini telah ditetapkan oleh Admiralty ya. Kemudian baris ke-13 itu isinya nilai 360 ya, dengan memperhatikan nilai fase leg G. Kalau G nya itu lebih besar dari 360, maka dikurangi dengan 360. Bila melebihi 720, maka dikurangi dengan 2 kali 360. Oke, kemudian baris yang 2 baris terakhir warna biru ini berisi amplitudo dan nilai fase leg. Amplitudo diperoleh dari nilai PR ya, PR untuk S0 atau MINZI level atau MSL. Amplitudo atau MSL adalah PR dibagi PB. Jadi PR nya itu 118.155 dibagi 696 diperoleh 169,8. Artinya MSL terletak di atas 0 palem pasut setinggi 169,8 cm. Selanjutnya amplitudo untuk komponen M2, S2, N2, K1, O1, M4, MS4 dapat dibaca pada masing-masing kolom. Demikian pula dengan fase leg G ya, untuk masing-masing komponen. Contoh, amplitudo komponen pasut M2 adalah 29,4 derajat ya, satuannya 29,4 cm maaf. Amplitudo komponen pasut M2 adalah 29,4 cm. Sedangkan kelambatan fase atau fase leg untuk komponen M2 adalah 193 derajat. Oke, sudah paham ya cara membaca skema 7. Di program Excel yang saya buat, teman-teman hanya mengecek ya, baris ke-13. Jadi untuk mengurangi atau tidak mengurangi dengan 360 derajat. Baik, langkah selanjutnya adalah keterangan bagaimana cara memperoleh skema 3. Oke ya. Baik, kita lihat tabel 3A. Tabel 3A adalah harga koefisien perhitungan matrik untuk panjang data 29 hari. Tabel 3A itu adalah untuk menghitung nilai PR cos R yang mana diperoleh dari perkalian matriks skema 5 yang ditransposkan dengan isi tabel 3A yang warna kuning. Sedangkan untuk baris nilai 6 Romawi yang berisi PR sin R adalah perkalian nilai skema 6 yang ditransposkan dengan matriks yang warna hijau, matriks pada tabel 3A yang warna hijau ya. Kemudian 2 baris yang terakhir adalah harga pembagi. Harga pembagi tadi sudah disebutkan, ini tanpa satuan ya, yang membagi. Kemudian harga konstanta, satuannya itu adalah derajat. Oke, kita lihat ini yang di kotak ini adalah nilai dari skema 5 tadi. Kemudian kita transposkan dan dikalikan dengan matriks yang warna kuning. Akhirnya didapat nilai 5 Romawi atau PR cos R. Kemudian
6 Romawi atau PR sin itu perkalian dari skema 6 dengan matriks yang warna hijau. Ya, bagi teman-teman yang sudah memiliki program, agar supaya nilai angka ini tidak bisa dirubah-rubah, ya, maksudnya yang warna kuning dan warna hijau, sedangkan yang baris yang kolom ketiga yang tadi kotak yang berisi skema 5 itu hasil copy paste dari skema 5. Itu silakan yang warna kuning dan hijau di lock sehingga tidak bisa dirubah-rubah. Ini harga pembagi PB tadi udah diterangkan. Kemudian harga konstanta baris terakhir di tabel 3A. Baik, sekarang cara menghitung argumen astronomi. Tadi apa saja argumen astronomi itu? Argumen astronomi tadi adalah nilai F, nilai V, nilai U, nilai 1 plus W, dan nilai W sendiri. Itu argumen astronomi. Kita mulai dari konversi tanggal tengah. Tadi tanggal tengah sudah tahu ya. Tanggal tengah kita copy paste ke JH sehingga didapat langsung dikonversi ke Julian date. Tapi jangan lupa dikurangi 2. Kenapa 2? Karena kita mundur 2 hari karena dihitung dari H-2. Jadi kita menghitung jumlah harinya itu tanggal tengah dikurangi 1, kurangi lagi 1, karena pengamatannya itu di jam 00 ya. Kemudian didapat Julian date-nya itu contoh yang tadi itu 44738. Ini contoh ya dari tadi data pengamatan Pelabuhan Ratu. Kemudian jumlah hari ini dikalikan 24 untuk mendapatkan jumlah jam. Selanjutnya menghitung longitude perjalanan astronomi atau perjalanan benda angkasa bulan dan matahari yang berupa SHPN, longitude ya atau bujur. Ini konversinya masih jam. Jadi SHPN itu adalah sekian jam dari jumlah jam tadi, dari jadi masing-masing argumen astronomi itu contohnya longitude astronomi untuk S itu matahari ya. Jadi ekliptika pada jam tengah adalah, ini ada rumusnya yang sebelah kanan, itu adalah 277,026 ditambah 0,54901653 dikali jam tengah ya. Nah, dari SHPN yang berupa jam tadi kita konversi ke derajat ya. Kita tahu bahwa 360 derajat itu adalah 1 jam. Jadi ini kita konversi yang tapi dikonversi dikali 360 dibagi 360 dulu, karena satu hari itu 360 jam. Maaf, karena satu hari ini adalah 360 derajat. Jadi kita konversi menjadi satuannya itu derajat ya. Ini sudah ada rumusnya. Kemudian setelah selesai menghitung longitude, sekarang menghitung baris 5, baris 7, baris 8 pada skema 8 yang berupa nilai F, V, U atau argumen astronomi V, U, F masing-masing konstanta. Silakan rumusnya dilihat di sebelah kanan.
didapat VUF untuk komponen M2 seperti ini. Dapat dari mana? Nah, ini rumusnya. Kemudian untuk komponen S2 untuk nilai VUF adalah seperti ini. Nah, nanti nilai-nilai yang warna biru tadi VUF di copy paste ya untuk masing-masing komponen ke skema 7 tadi. Ini untuk nilai K1, ini untuk nilai O1, ini untuk nilai M4, ini adalah untuk nilai MS4. Untuk K2 tidak ada, tidak dipakai. Kemudian kita perhatikan ada satu lagi argumen yang berupa VU. VU itu adalah argumen nanti yang digunakan untuk menghitung 1 plus W untuk komponen S2 dan MS4. Jadi komponen S2 dan MS4 itu nilainya sama ya nantinya. Kemudian K1 dan yang terakhir adalah argumen 1 plus W untuk komponen N2 ya. Jadi yang warna biru ini kita copy paste ke skema 7 untuk baris yang sesuai dan kolom yang sesuai untuk masing-masing komponen. Baik, sekarang kita coba menghitung isi dari baris 6 dan 9 pada skema 7 ya, yang isinya adalah 1 plus W dan W. Kita mulai dari angka yang warna kuning, kita mulai dari I. I itu didapat dari pembulatan dari I1. I1 itu didapat dari VU tadi, VU ya, VU dibagi 10, sedangkan I2 juga didapat dari I1 dikurangi I, maka didapat I2. Selanjutnya kita menghitung DW1, DW2, WF1, WF2. Cara ngitungnya gimana? Gunakan tabel W. Contoh DW1 adalah sama dengan tabel W baris ke 20 ya. Di sini 1 plus 2, 20 ya. 18 ditambah 2 adalah 20, kolom 1 dikurangi tabel W baris 19 karena di sini 1 plus 1, I plus 1, 19, kolom 1, kemudian dibagi 10 didapat minus 0,69. Demikian pula untuk DW2, silahkan baca sendiri cara membaca tabel W nya, cara memperoleh tabel W. Jadi perhatikan baris dan kolom. WF1 nanti didapat dari tabel W ditambah nilai I2 dikali DW1. Jadi saling keterkaitan. WF2 juga begitu. Sehingga didapat WK. WK itu apa? WK itu W kecil ya. Kalau W1 atau WI itu apa? WI itu 1 plus W. Didapat yang warna biru ini. Untuk S2 keterangannya seperti yang di sebelah kanan ya, yaitu contoh WK untuk S2 itu WF1 dikali F9. F9 udah tadi ya, udah tahu ya di slide sebelumnya. Didapat min 1 untuk WK atau W S2. Untuk 1 plus W komponen S2 adalah 0,6. Jadi WI atau W1 WI ini adalah tanpa satuan, kalau WK adalah satuannya sudut. Nah, ini rumusnya ya. Rumusnya bagi teman-teman yang ingin membuat program sendiri. Ini dapat S2 dan didapat S2 untuk 1 plus W dan W. Jangan lupa S2 itu sama dengan MS4. Jadi nilai WK nya itu sama S2 dengan MS4. Begitu pula untuk WI nya atau 1 plus W nya. Selanjutnya kita beranjak hitung untuk komponen K1 ya. Kemudian
Kemudian hitung untuk N2. Selanjutnya hitung untuk M2O1 M4. Untuk M2O1 M4 adalah 0, jadi tidak dihitung, itu adalah suatu tetapan dari Admiralty, itu 0. Untuk WK nya ya, atau sudutnya, koreksi sudutnya. Kemudian untuk 1 plus W nya untuk M2O1 M4 adalah 1. Ini juga tetapan dari Admiralty, jadi tidak memerlukan rumus. Jadi yang memerlukan rumus atau dihitung adalah komponen S2 K1 N2. MS4 dan MS4 adalah sama dengan S2. M2O1 M4 adalah ketetapan, jadi tidak dihitung. Yang tadi yang warna biru tadi kita copy ke skema 7 untuk masing-masing baris dan masing-masing komponen pasut. Nah, ini cara membaca tabel. Kita lihat tabel B itu ada 37 baris dan 6 kolom. Contoh tadi adalah baris 20 kolom 1, yaitu minus 7,8. Baris 19 kolom 1 minus 0,9. Sedangkan ini kolom 2 nya. Kemudian baris 2 dan 3 kolom 3. Kemudian baris 2 dan 3 kolom 4, dan seterusnya. Nanti kalau rekan-rekan menghitung, ini harus hati-hati ya cara membaca tabelnya, jangan sampai salah, kecuali teman-teman memiliki script sendiri atau program kecil untuk menemukan program. Tapi kalau teman-teman sudah mahir menggunakan bahasa pemrograman, maka silahkan tidak usah menggunakan Excel. Jadi tabel-tabel ini hanya karena kita menggunakan Excel. Oke, ini slide hasil akhir. Slide hasil akhir itu didapat dari skema 7. Slide hasil akhir merupakan skema 8 yang diperoleh dari skema 7 atau dicuplik untuk masing-masing nilai S0, kemudian komponen M2, S2, N2, K1, O1, M4, MS4, K2, P1. Jadi nilai amplitudo itu diperoleh dari baris terakhir ya, baris ke berapa tadi ya, baris 14. Sedangkan fase baris terakhir atau baris ke-15 untuk masing-masing komponen pasut. Jadi silakan diambil. Kemudian dua komponen terakhir yaitu K2 P1 didapat dari S2. Amplitudo K2 sama dengan amplitudo S2 dikali 0,27, sedangkan fasenya sama, fase K2 sama dengan fase S2. Untuk P1 adalah fase K1 dikali 0,33. Fasenya itu, maaf saya ulangi, untuk komponen P1 amplitudonya sama dengan amplitudo K1 dikali 0,33, sedangkan fasenya sama dengan fase K1. Nah, ini sudah didapat. Silahkan teman-teman, barangkali ini sudah saya cek atau coba dengan program lainnya, dengan bahasa program yang lain, hasilnya itu sama atau beda 0,1 derajat, jadi bisa diabaikan. Kemudian barangkali teman-teman ingin mendapatkan datum pasut seperti cat datum, maka bisa langsung dilakukan seperti cat datum dengan menggunakan definisi Indian Spring Low Water, yaitu Z0 adalah penjumlahan dari komponen amplitudo untuk pasut K1, O1, M2, S2, sehingga didapat nilai 70,3.
Kita bandingkan datum pasut seperti MSL dari Admiralty diperoleh 169,8. Kita bandingkan dengan data pengamatan yang dirata-ratakan pakai average program Excel, itu adalah sama. Kemudian kita lihat nilai datum pasut untuk cat datum bacaan dari 0 palem adalah 99,4 yang diperoleh dari 169,8 dikurangi 70,3, hasilnya 99,4. Kita bandingkan dengan air surut saat spring yang diperoleh dari data pengamatan adalah 104,5. Artinya nilai K1O1 M2 S2 bila digunakan sebagai acuan cat datum, yaitu menghitung Z0 dan didapat datum catnya itu 99, itu sudah cukup reliable atau dapat diandalkan atau confident, dapat dipercaya, karena memang cat datum itu adalah permukaan air laut yang terendah, di mana air jarang terjadi di bawahnya. Jadi udah cukup rendah, di mana di sini bedanya 5 cm sesuai dengan IHO, International Hydrographic Organization, yaitu jadi di situ kalau di IHO itu 0,3 feet, di sini 5 cm, jadi sudah cukup. Kemudian untuk air pasang saat spring adalah 252. Nah, ini highlightnya. Baik, ini dua slide terakhir adalah penjelasan tentang komponen pasut bagi teman-teman yang belum melihat atau menyimak teori pasut pada video sebelumnya atau model pasut pada video saya sebelumnya. Jadi dengan menggunakan metode Admiralty, analisa pasut metode Admiralty, diperoleh 9 komponen pasut utama, yaitu 4 komponen semi diurnal, 3 komponen diurnal, dan 2 komponen shallow water. Ya. Apa itu? Yang keempat, komponen keempat komponen diurnal, semi diurnal adalah M2, S2, N2, K2. Pokoknya yang ada subscript 2. M2 itu apa? M2 itu konstituen atau komponen semi diurnal karena gaya tarik bulan, gaya gravitasi bulan. Periodenya itu setengah hari bulan rata-rata. Kemudian S2, gaya tarik matahari, periodenya itu setengah solar day atau setengah hari matahari. Kemudian N2 itu dalam teori pasut untuk mengkoreksi M2 karena bentuk garis edarnya adalah berupa elip, garis edar baik ke matahari maupun bulan, elip. Jadi N2 itu adalah komponen semi diurnal elips bulan yang mana berubah-ubah N2 itu untuk masing-masing lokasi di bumi karena perubahan jarak terhadap bulan. Kemudian K2 itu adalah karena adanya deklinasi. Jadi garis edar bulan ke bumi dan garis edar bumi mengitari matahari memiliki deklinasi, jadi berubah-ubah jaraknya. Jadi N2 dan K2 itu memberikan koreksi pada M2 dan S2. Kemudian komponen diurnal yaitu K1O1 P1, di mana K1 itu adalah komponen harian atau diurnal. K1 itu adalah kombinasi bulan dan matahari. O1 adalah komponen diurnal karena deklinasi bulan. P1 itu akibat deklinasi matahari. Dan 2 terakhir adalah komponen perairan dangkal.
atau shallow water, yaitu M4 dan MS4 akibat interaksi seperti interaksi M2 karena 2 kali terjadi dalam satu hari berinteraksi. Kemudian MS4 interaksi M2 dengan S2 karena kita sehari berotasi bumi dan juga bulan berrevolusi. Jadi ada rotasi bulan, rotasi bumi, dan rotasi bumi, sehingga terlihat posisi bulan dan matahari akan selalu berubah tiap harinya. Dan ini adalah keterangan mengenai konstanta harmonik, apa itu amplitudo dan kelambatan fase. Baik, kita lihat, karena amplitudo dan kelambatan fase adalah konstanta harmonik komponen pasut yang kita cari. Amplitudo itu bergantung pada masing-masing komponen gelombang, seperti komponen gelombang M2, N2 dan seterusnya. Contoh di sini adalah komponen M2, ya, maka amplitudonya itu dari lembah ke puncak. Nah, ini namanya amplitudo. Kemudian kelambatan fase atau G atau phase lag itu lambat terhadap pasut teori atau pasut equilibrium. Kita lihat bahwa pasut yang kita amati itu lambat terhadap pasut teori, ya. Sebesar apa? Sebesar nilainya G. Jadi misalkan pasut teori itu sudah terjadi, ini belum, nanti nunggu sudut fase. Kemudian mean sea level ini di 0, ya, ada 0 itu. Ini adalah permukaan air rata-rata diperoleh dari pengamatan pasut selama 1 bulan. Jadi kalau tidak 1 bulan atau belum 1 bulan, itu disebut mean level aja. Jadi muka air rata-rata pada saat itu, jadi belum disebut MSL. MSL yang paling mewakili astronomi, tide astronomi atau astronomical tide adalah hasil pengamatan 18,6 tahun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Barangkali ada pertanyaan, silakan bisa ditulis di kolom chatting atau langsung tanyakan ke saya. Bisa lewat nomor HP di 0813 2041 2785 di chatting WA. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.